Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang determinan matriks dan inverse matriks. Yang pertama akan kita bahas adalah determinan matriks berordo 2. Kemudian yang B, inverse matriks persegi berordo 2. Dan C, penyelesaian masalah matriks. Untuk masalah yang pertama tentang determinan matriks berordo 2, kalian lihat dulu definisinya. Determinan matriks persegi berordo 2 itu misalkan ada suatu matriks A dengan elemen-elemennya adalah A, B, C, dan D. Maka determinan dari matriks A ini adalah ini singkatannya ya, determinan A sama dengan, nah determinan itu ditandai dengan garis lurus seperti ini. Beda dengan matriks. Kalau matriks dia melengkung, kalau determinan dia lurus. Determinan A sama dengan A, B, C, D dengan tanda kurung yang lurus. Maka nilai determinan A itu ditentukan oleh aturan seperti ini. Maka determinan A sama dengan, ini kalian kalikan antara diagonal utama A kali D kurangi dengan yang hasil kali diagonal samping B kali C. Jadi kalau yang ditanya adalah determinan A, kalian buat dulu tanda kurungnya, kalian rubah seperti ini. Kemudian baru kamu buat sama dengan kalikan antara AD dikurangi dengan BC. Itulah nilai determinannya. Ya, ini untuk determinan matriks berordo 2. Berordo 2 ini yang artinya ini barisnya 2, kolomnya 2 ya. Nah, untuk contoh soalnya, nah ini adalah matriks A dengan elemen-elemen 3, 1, 4, 2. Kemudian jika yang ditanya adalah determinan A, kalau yang ditanya determinan A, maka nilainya adalah, kita buat lagi elemen-elemennya, tinggal kamu kalikan. 3 kalikan 2 dikurangi dengan 1 kalikan dengan 4. Ya, diagonal utama dikurangi diagonal samping. Dapatnya berapa ini? 6 dikurangi 4. Jadi nilai determinan A adalah 2. Itu untuk mencari determinan matriks berordo 2. Kita ambil lagi contoh yang B coba. Maka determinan B buat dalam kurung yang lurus, ditanda determinan ya. Nah, kemudian kalikan. Min 1 kalikan 0 dikurangi dengan min 3 kalikan dengan min 3 dikali dengan 2. Dapatnya berapa ini? Ini min 1 kali 0 itu 0. Min ketemu min jadi positif ya. Dapatnya hasilnya adalah positif 6. Seperti ini ya. Itu untuk mencari determinan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Adalah tentang inverse matriks persegi berordo 2. Nah, di sini kalian lihat dulu dari pengertiannya, pengertian dua matriks yang saling inverse. Dua matriks dikatakan saling inverse. Misalkan ada matriks A dan B itu berordo 2, maka berlaku hubungan A dikali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Masih ingat identitas itu matriks yang seperti apa? Ya. Matriks identitas itu adalah diagonalnya adalah angka 1 ya. Selain dari diagonal, dia nilainya adalah 0. Diagonal utamanya 1. Nah, ketika kamu ada dua matriks A dan B, ketika kamu kalikan A dan B, dia menghasilkan matriks identitas. Kemudian kamu kalikan juga, kamu balik yang B sekarang yang di depan, B dikalikan dengan A, hasilnya juga merupakan matriks identitas, maka dia disebut sebagai dua matriks yang saling inverse. Nah, untuk dua matriks yang saling inverse kita lihat. Nah, pertanyaannya apakah kedua matriks ini adalah dua matriks yang saling inverse? Cara mengetahuinya adalah sebagai berikut. Kamu kalikan dulu A dikali B. A dikali B. Berarti matriks A-nya di depan.
dikalikan dengan matriks B. Nah, setelah ini kamu kalikan dulu. Kamu kalikan nih antara 3 ke 3. Kita langsung saja ya. Kita buat 3 kali 3 ke sini ya. 3 kali 3 itu 9. Terus 4 kita kalikan ke min 2. Berarti min 8 ya. Jadi baris kamu kalikan dengan kolom. 3 kali 3 9, 4 kali min 2 min 8. Kemudian yang bawahnya 2 kalikan 3 6. 3 kalikan min 2 min 6. Yang ini kalikan juga ke kolom yang kedua. 3 kali min 4 itu min 12. 4 dikali 3 itu positif 12. 2 kalikan min 4 min 8. 3 kalikan dengan 3 itu positif 9. Berapa hasilnya? Didapat ini 1, ini 0, 0, yang ini positif 1. Nah, dia menghasilkan matriks identitas ya. Sekarang kamu cek kalau B-nya yang di depan. B kalikan A. B-nya adalah 3, min 4, min 2, 3. Kamu kalikan dengan A. 3, 4, 2, 3. Kamu kalikan nih, baris kamu kalikan kolom. 3 kali 3 itu 9. Min 4 kalikan dengan 2 min 8. Min 2 kalikan 3 min 6. 3 kalikan 2 positif 6. Terus kalikan nih ke kolom yang kedua. 3 kalikan 4 12. Min 4 kalikan dengan 3 min 12. Baris yang kedua pula kalikan dengan kolom yang kedua. Min 2 kali 4 min 8. 3 kalikan dengan 3 positif 9. Nah, jadi berapa ini? Ini 1. Yang ini 0. Yang ini 0. Yang ini 1. Sehingga didapatlah matriks identitas juga nih. Diagonal utamanya 1, angka yang lain 0. Diagonal utamanya 1, angka lainnya 0. Berarti antara matriks A dan matriks B itu adalah saling inverse. Seperti itu ya. Kita lanjut ke inverse matriks persegi berordo 2. Inverse matriks persegi berordo 2 itu, jika diketahui sebuah matriks A, B, C, D, maka inverse dari matriks ditentukan oleh ini. Ini adalah lambang inverse ya. A pangkat min 1, atau dibaca inverse matriks A itu sama dengan 1 per determinan A dikali dengan matriks. Nah, ini berasal dari matriks awal ya. Kalian cukup pindahkan antara A dengan D ini, kamu tukar posisinya, diagonal utama kamu tukar posisinya, D jadi ke sini, A jadi ke bawah. Untuk diagonal samping kamu ubah tandanya. Kalau asalnya positif, kamu rubah dia menjadi negatif. Lain hal kalau di sini negatif, maka ubah menjadi positif. Nah, seperti itu. Jadi A inverse matriks A inverse itu adalah 1 per determinan dikali matriks yang sudah kita tukar posisinya tadi sama dengan 1 per determinan tadi sudah kita pelajari sebelum tadi, diagonal utama dikurangi diagonal samping dikali dengan matriks yang sudah berubah posisi dan tanda tadi ya, dengan syarat determinan ini hasilnya tidak boleh 0, seperti itu. Nah,
Kita lanjut ke contoh soalnya. Ditanya berapa inverse matriksnya, maka kita ingat tadi rumus dari inverse. Rumus dari inverse-nya adalah 1 per determinan A dikali dengan pertukaran ini tadi ya. Kita tukar antara posisinya A dengan D, berarti min 2 ini ke atas ya. 5-nya ke bawah. Dan yang diagonal samping kalian ubah tandanya saja. Ini min 3 jadi positif 3, 4 jadi min 4. Seperti itu. Nah, determinan tadi apa rumusnya? Determinan itu hasil kali diagonal utama dikurangi diagonal samping. Diagonal utamanya kalikan 5 kali min 2. Kita buat dulu di sini. 5 dikali min 2 dikurangi dengan min 3 kali 4. Kita buat lagi min 2, 3, min 4, 5. Jadi dapatnya berapa ini? 1 per 5 dikali min 2 itu min 10. Min ketemu min ini jadi plus ya. Positif 4 kali 3, 12. Min 2, 3, min 4, 5. Jadi dapatnya jadinya 1 per 10, min 10 tambah 12 itu 2 ya. Jadi dapatnya 3, min 4, 5. Nah, ini ada pengali di depan, yaitu dikalikan dengan setengah. Jadi, masing-masing elemen ini kita kalikan dengan setengah. Kita lanjut ke sini ya. Jadi, nilai dari A inverse sama dengan, ini kalikan nih, min 2 kali setengah, berarti min 2 bagi 2 ya. Berarti semua angkanya kita bagi 2. Min 1, 3 bagi 2, buat saja 3 per 2, min 4 bagi 2, min 2, 5 bagi 2, 5 per 2. Nah, jadilah A inverse-nya kita peroleh di sini. Nah, ini kalau esai, soalnya esai sudah benar sampai sini ya. Nanti kalau kalian ketemu soal pilihan ganda, tinggal disesuaikan saja bentuknya apakah pecahan, ataukah nanti pecahan campuran. Kalau pecahan campuran itu seperti ini. Kalau tidak ada pilihannya di pilihan ganda seperti ini, berarti dia kita rubah dulu ini. Jadinya 3 bagi 2 ini kan 1,5 ya. 1 per 2, 5 per 2 ini 2, 1 per 2. Nah, jadi tergantung pilihan gandanya. Kalau soalnya pilihan ganda, kalau esai, sampai sini saja sudah benar. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, kita ditanyai dengan berapa inverse-nya. Nah, kita cek dulu nih. Biar lebih mudah, kita cari determinannya dulu ya. Biar nanti di A inverse-nya tinggal dimasukkan. Determinan B. Bagaimana ini determinan B? Kalikan min 1 kali 0 dikurangi dengan 2 kali min 3. Dapatnya ini 0. Min 2 kali min 3 itu positif 6. Jadi dapatnya 6 ya. Inverse dari matriks B 1 per determinan. Determinan B-nya berapa? 6 ya. 6. Kemudian ini tinggal kita balik nih. Min 1 dengan 0-nya. 0, min 1. Nah, pindah posisi ya. Yang diagonal utamanya pindah posisi. Diagonal sampingnya pindah tanda. Ini positif 2 menjadi negatif 2. Negatif 3 menjadi positif 3. Nah, mudah sekali ya. Tinggal kalian ikuti langkah-langkahnya. Ada pembagi 6 nih di depan, berarti semua angka di matriks ini kita bagi dengan 6. 0 dibagi 6, 0 ya. Min 2 per 6. Min 2 per 6, ini 3 per 6.
3/6 dan ini min 1/6. Nah, setelah dapat seperti ini, kalau bisa sederhanakan, kita sederhanakan dulu. Ini dapatnya 0, yang ini dapatnya min 1/3 ya, sama-sama dibagi 2. Yang ini sederhananya berapa nih? Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. 1/2. Ini tidak bisa lagi sederhanakan, tetap kita tulis min 1/6. Dapatlah nilai dari matriks inverse-nya. Nah, bagaimana jika determinan ini hasilnya 0? Misalkan ini di soal itu adalah 6 angkanya ya. B min 1, 2, min 3, 0, 6. Kita rubah jadi 6 ya. Kita cek nih determinannya. Anggap saja ini yang C, soal yang C. Determinannya ini berarti min dikurangi dengan diagonal samping. 2 kali min 3 itu min 6. Ini berapa nih? 6. Ini jadinya positif ya. Min 6 ditambah 6 dapatnya 0. Nah, ketika determinannya 0, maka ini disebut dengan matriks singular. Matriks singular. Kenapa matriks singular? Nah, artinya kalau dia matriks singular, dia tidak memiliki inverse. Kalau determinannya 0, maka dia matriks singular, tidak memiliki inverse. Kalau yang hasilnya 6 tadi, yang bukan 0, maka dia disebut matriks non singular atau tak singular. Tidak singular. Kalau ini matriks singular. Yang bagian ketiga, sifat-sifat inverse matriks. Yang pertama, jika A dan B adalah matriks-matriks persegi berurut 2 yang tak singular. Tak singular itu artinya tadi apa? Ya, determinannya tidak 0 ya. Determinannya tidak 0. Dan maka A inverse dan B inverse masing-masing adalah inverse matriks A dan matriks B. Maka berlaku matriks A dikali B, hasilnya kemudian kamu inverskan, itu nilainya sama dengan kamu inverskan masing-masing, tetapi yang B dulu, B inverse dikalikan dengan A inverse. Atau sebaliknya, matriks B kamu kalikan dengan matriks A, kemudian hasilnya kamu inverskan, itu hasilnya akan sama dengan matriks A diinverskan dikali dengan matriks B diinverskan. Jadi kalau A-nya di depan, ini nanti inverse masing-masing inverse-nya A-nya di belakang. Kalau B-nya yang di depan, nanti dia ketemu B-nya yang di belakang. Jika A adalah matriks persegi berurut 2 yang tak singular, determinannya ada nilainya. A inverse adalah inverse matriks A dan A transpose adalah transpose matriks A, maka berlaku A transpose, kemudian kamu inverskan, nilainya akan sama saja dengan A kamu inverskan dulu, baru ditransposkan. Kita lanjut ke penyelesaian masalah matriks. Misalkan A, B, dan X adalah matriks-matriks persegi berurut 2 dengan A adalah matriks tak singular yang memiliki inverse A inverse. Penyelesaian persamaan matriks A dikali matriks X sama dengan B ditentukan oleh, maka X ini sama saja dengan A inverse B dikali B. Ya, jadi jika yang ditanyakan itu X-nya di tengah, A-nya di depan, maka ini tetap A-nya tetap di depan, tapi diinverskan. Itu untuk mencari matriks X. Penyelesaian persamaan matriks X kali A sama dengan B. Perhatikan ini ketika A-nya di belakang dari X, maka ini nanti juga A-nya ada di belakang, A inverse. Ya, jadi untuk mencari X-nya sama dengan B dikalikan dengan
A inverse. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya contohnya sebagai berikut. Matriks 2, 1, 3, 2 dikali dengan matriks X, nilainya sama dengan 4, 5. Nah, yang ditanya ini adalah berapa matriks X ini. Jadi X ini nanti berbentuk matriks. Cara mencarinya pakai rumus yang tadi. Ketika A-nya ini ada di depan, kita misalkan ini dengan A, ini X, yang ini adalah B. Maka untuk mencari X itu, kalau A-nya di depan, tetap tulis A-nya di depan ya. Tapi jangan lupa dikasih inverse. Dikalikan dengan B. Artinya kita harus mencari berapa nih nilai A inverse. A-nya tadi yang ini. Kita cari A inverse-nya. Masih ingat rumus A inverse? Ya, 1 per determinan. Determinan itu kalikan diagonal utama, 4. Dikurangi dengan diagonal samping, min 3. Dikurangi dengan 3. Dikali dengan, ini tukar posisi nih, 2 dengan 2. Tetap tidak berubah ya, karena sama-sama 2 dia. Sama-sama 2 tetap. Nah, ini kita rubah tandanya. Yang diagonal samping kita rubah tanda. 1 jadi min 1, 3 menjadi min 3. Jadi dapat nih. Ini 1 per 4 dikurangi 3 itu 1 ya. 1 kali 1, 1 bagi 1 tetap 1 ya. Artinya tetap hasilnya adalah matriks ini. 2 min 1 min 3, 2. Jadi inilah matriks A inverse-nya. Tinggal kita masukkan ke sini nih. Jadi ini Ibu tulis di sini ya. Jadi X sama dengan ini inverse-nya tadi apa? Inverse-nya adalah ini ya. 2 min 1 min 3, 2. Inverse-nya sudah kita tulis dikali dengan B-nya. B-nya adalah 4. B-nya adalah 4, 5. Oke, jadi kita kalikan nih. Baris kalikan kolom. 2 kali 4, 8. Min 1 kali 2, min 5. Min 3 kali 4, min 12. Ditambah 2 kali 5, positif 10. Berapa nih? Jadi dapat matriks X-nya 8 dikurang 5, 3. Ini dapatnya min 12 tambah 10, min 2. Jadi matriks X adalah 3 min 2. Itu untuk contohnya ya. Itu contoh pertama. Kita coba contoh yang lain. Nah, lihat nih yang ditanya X-nya di depan, ini di belakang. Misalkan ini X, yang ini adalah matriks A sama dengan B. Maka X sama dengan, ini A-nya di belakang, berarti nanti kita tulis A-nya di belakang. B-nya dulu, baru A inverse. Seperti ini ya. Jadi kalau A-nya itu di belakang, nanti dia tetap ke belakang sini inverse-nya. Kita cari dulu nih inverse-nya berarti. A inverse sama dengan 1 per determinan A-nya. Determinan A-nya adalah 1 kali 5, 5. Dikurangi dengan 3 kali 2, 6. Terus diagonal utamanya kita tukar posisi. Diagonal sampingnya kita ubah tanda. Min 3 dan min 2. Oke, nah ini dapatnya berapa nih? 1 per 5 dikurang 6 itu min 1. Dapatnya berapa? 1 dibagi min 1 itu min 1. Kemudian kita kalikan dengan matriksnya nih. 5 min 3 min 2, 1. Sehingga didapat min 1. Berarti kalikan semuanya dengan min ya. Min 1. Ini jadi min 5. Ini jadi 3. 2,
1 kali min 1 min 1. Oke, dapat inilah inverse matriks A-nya. Jadi di sini kita dapat hasilnya nih. X sama dengan yang B dulu dibuat ya, yang ini dulu. 4, 11, 11, 29. Yang di belakang ini adalah inverse matriks A-nya. Matriks A tadi inverse-nya apa? 5, min 3, min 5, 3, ini ya. 5, 3, 2, min 1. Nah, baru kita kalikan nih. Baris kita kalikan kolom. 4 kali min 5, min 20. 11 kalikan dengan 2, positif 22. 4 dikali 3, 12. 11 kalikan min 1, min 11. 11 kali min 5, min 55. 29 kalikan 2, positif 58. Kita kalikan pula baris ini ke kolom keduanya. 11 kali 3 itu 33. 29 dikali min 1, min 29. Tinggal kita kurangkan nih, tambahkan ini juga. Ini dapatnya berapa nih? Min 20 tambah 22 itu 2. Ini min 55 tambah 58, 3. 12 dikurang 11, 1. 33 dikurangi 29, 4. Didapatlah ini nilai dari matriks X-nya ya. Jadi kalian harus hati-hati jika X-nya di depan, A-nya di belakang, maka dia hasilnya A, inverse-nya taruh di belakang. Jangan terbalik ya. Kalau terbalik nanti hasilnya bisa berbeda. A inverse dikali B dengan B dikali A inverse itu berbeda nilainya ya. Jadi perkalian matriks ini tidak berlaku komutatif, sifat komutatif tidak berlaku. Oke. Jika ada yang bisa mencoba soal-soalnya tentang determinan dan inverse matriks ini, silahkan japri ke Ibu. Kita akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan dua metode. Yang A, kita akan mencari penyelesaian SPLDV dengan metode determinan. Yang B, kita akan mencari penyelesaian SPLDV dengan metode inverse matrix. Nah, pada pelajaran SMP ataupun di kelas 10, kalian sudah mempelajari beberapa metode untuk mencari sistem penyelesaian dari sistem persamaan linear ya. Ada metode substitusi, ingat ya, ada metode eliminasi ataupun gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, pada materi hari ini kita akan mencoba menggunakan matriks untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Ya, dengan metode determinan dan dengan metode inverse matrix. Yang pertama, penyelesaian SPLDV dengan metode determinan. Kita akan membahas beberapa soal untuk lebih jelasnya ya. Nah, untuk penyelesaian SPLDV ini, kita lihat di sini ada koefisien A, koefisien dari X-nya itu A1, dan koefisien dari variabel Y-nya adalah B1, dan ini adalah C1, ini adalah konstantanya. Persamaan linear yang kedua adalah A2X, ini A2 dan B2 ini adalah koefisien, X dan Y ini adalah variabelnya, dan C ini adalah konstantanya. Nah, bagaimana mencari penyelesaiannya nanti? Penyelesaiannya itu ada dua ya, nanti kita akan mengetahui berapa nilai X dan berapa nilai Y yang memenuhi. Bagaimana cara mencarinya dengan metode determinan? Nah, kita harus mencari dulu determinan D yang di bawah ini. D ini adalah determinan utama yang harus kita cari terlebih dahulu. Kemudian kita cari determinan X dan determinan Y-nya. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita lihat dulu koefisien-koefisiennya. Ya, koefisien-koefisien dari masing-masing SPLDV ini dan konstantanya. Kemudian kita ambil koefisien-koefisiennya ini, kita bentuk menjadi sebuah matriks seperti berikut. Nah, yang ini
kita bisa rubah dia menjadi matriks seperti ini. Kita ambil koefisien-koefisiennya atau angka-angkanya. A1 dan B1. Nah, yang angka elemennya di bawah kita ambil koefisien yang persamaan yang kedua, A2 dan B2. Nah, seperti ini. Kita ambil koefisiennya. Kita ambil juga berapa konstantanya yang diketahui di situ, ya. C1 dan C2-nya. Nah, kita ambil angka-angkanya, kita bentuk menjadi sebuah matriks. Kita ambil SPLDP X plus 3Y sama dengan 1. Yang kedua SPLDP-nya adalah X plus 2Y sama dengan 8. Nah, kita lihat koefisien-koefisiennya nih. Ini X ini koefisiennya berapa? Ini koefisiennya kalau tidak ada angka ditulis, berarti ini 1 koefisiennya ya. Ini juga 1. Kita buat dia menjadi sebuah matriks nih. Ini seperti ini. Kita tulis koefisien yang pertama itu 1 ini ya, terus positif ini ya, ada positif 3. Kalau di sini negatif atau dikurang berarti ini nanti jadinya min ya. Ini 1 dan positif 2. Nah, konstantanya berapa? 1 dan 8. Nah, seperti ini. Dapatlah kita matriks dari koefisien-koefisien dan konstantanya. Langkah selanjutnya, kita cari determinan utamanya. Determinan utama itu dilambangkan dengan D. Determinan utama. Nah, determinan utama itu bagaimana? Kita ambil koefisien-koefisiennya yang pertama ini. Kita rubah dia menjadi determinan. Kita buat garis lurus ini lambang determinannya. Angka-angkanya tulis 1, 3, 1, 2. Bagaimana mencari determinan? Pada pertemuan sebelumnya sudah ya. Kita kalikan diagonal utama 1 dikali 2. Kita kurangi dengan diagonal samping 3 dikali 1. Nah, berapa ini hasilnya? 1 kali 2, 2 dikurangi dengan 3 dikali 1, 3. Dapatnya berapa? Negatif 1. Dapatlah nilai dari determinan utamanya adalah negatif 1 ya. Kemudian kita cari determinan masing-masingnya di X. Kita cari determinan X. Nah, bagaimana cara mencari determinan X? Nah, sekarang kita gunakan konstantanya nih. Tadi kan determinan utama itu mengambil matriks yang pertama ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari dx. X-nya ini kan yang koefisien dari X-nya ya. Nilai dari koefisien X ini kamu ganti dengan konstantanya. Jadi angka 1 dan 8 kamu taruh di sini. Ya. Jadi seperti ini. Buat dulu lambang determinan. Nah, yang bagian koefisien X ini bukan kasih nama saja di sini ya. Ini X, yang ini Y. Ini adalah konstanta. Nah, yang kolom X ini kamu ganti dengan kolom konstanta 1 dan 8 ya. Dan yang kolom Y-nya tetap tidak usah dirubah. Seperti ini. Nah, berapa ini? Nilai determinannya 1 kali 2 dikurangi dengan 3 kali 8. Jangan terbalik ya. Diagonal utama dulu 1 kali 2 dikurangi diagonal samping 3 kali 8. Hasilnya berapa ini? 1 kali 2, 2 dikurangi 3 kali 8, 24. Berarti hasilnya adalah negatif 22. Nah, dapatlah determinan X-nya. Nah, setelah didapat nilai determinan X, kamu bisa cari berapa nilai X-nya. Gimana cara mencarinya? Kamu bagi antara dx, kamu bagikan dengan d. Determinan X, kamu bagi dengan determinan utama ya. Berapa jadi dapatnya? Dx-nya adalah min 22.
determinan utamanya adalah negatif 1, sehingga diperoleh negatif bagi negatif positif 22. Dapat nilai X-nya adalah 22. Nah, kita lanjut, kita cari berapa determinan Y-nya. Kamu ambil sekarang DY-nya, berarti kolom dari Y ganti dengan kolom konstanta ya. Kita buat di sini DY. Nah, kolom X-nya tetap. Nah, yang Y, kolom Y kamu ganti dengan kolom konstanta. Berapa nih dapat determinannya? 1 kali 8, 8. Langsung saja kali ya, kalau kamu sudah lancar bisa langsung tulis seperti ini saja. Dikurangi dengan 1 kali 1, 1 ya. Berarti dapat determinan Y-nya adalah 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, dapatlah nilai determinan Y. Sekarang kita cari berapa nilai Y-nya. Bagaimana mencari nilai Y? Ya, determinan Y dibagi dengan determinan utamanya. Dapatnya determinan Y tadi 7, determinan utama tadi negatif 1. Sehingga didapat nilai dari Y adalah 7 bagi min 1 itu min 7. Jadi himpunan penyelesaiannya, ya kalian tulis himpunan penyelesaiannya adalah X-nya itu 22, Y-nya adalah negatif 7. Nah, dia memiliki satu himpunan penyelesaian ya, yaitu 22, min 7. Ini disebut memiliki satu himpunan penyelesaian. Nanti kalian bakal ketemu soal yang memiliki beberapa banyak himpunan penyelesaian atau tak hingga, dan ada juga nanti soal SPLDP yang tidak memiliki himpunan penyelesaian. Kita coba, ada SPLDP yang pertama itu X ditambah 3Y sama dengan 2, 4X ditambah 12Y sama dengan 8. Nah, langkah pertama bagaimana? Kita ambil dulu koefisien-koefisiennya, kita buat dia menjadi sebuah matriks ya. Seperti ini. Ini koefisiennya 1, ini 3, yang di bawah itu 4 dan 12. Ingat nih, kalau di sini tanda kurang, berarti di sini negatif ya, negatif 3. Kalau di sini tanda kurang, berarti ini negatif 12 ya. Angka negatif atau tanda kurang di belakang itu mempengaruhi loh, jangan sampai terkeliru. Ini konstantanya adalah 2 dan 8. Nah, ini kolom milik X, ini kolom Y, ini kolom konstantanya. Nah, sekarang kita cari determinan utamanya. Berapa determinan utamanya? Kita buat dulu lambang determinan, kita kalikan nih diagonal utamanya 12 dikali 1 ya. Kita buat dulu nih determinan angka-angkanya dulu. 1, 3, 4, 12. Kita kalikan diagonal utamanya, 1 kali 12 dikurangi 3 kali 4. Berapa nih dapatnya? Berarti 12 dikurang 12, dapatnya determinan utamanya jadinya 0. Nah, ternyata kita mendapati bahwa determinan utamanya adalah 0. Coba kita sekarang cek berapa dx dan dy-nya, apakah dia 0 juga atau tidak. Kita cek dx-nya, berarti yang kolom x kita ganti yang kolom konstanta ya. 2, 8, y-nya tetap 3, 12. Kita cari ininya, determinannya 2 kali 12 dikurangi 3 kali 8. Didapatnya 2 kali 12 itu 24 dikurangi 3 kali 8 juga 24 nih. Dapatnya juga 0 ternyata ya. Kalau kita bagi, berarti berapa nih nilai X-nya?
0 bagi 0 ya. Nah, sekarang kita cari dy-nya. Determinan y-nya itu, determinan utamanya, determinan y-nya, kita ganti kolom y dengan kolom konstanta ya. 1, 4-nya tetap, kemudian 3 dengan 12-nya kita diganti dengan 2, 8. Berapa nih dapatnya? 1 kali 8, 8. Dikurangi dengan 2 kali 4 juga 8. Nah, ternyata juga 0 dy-nya. Berarti y-nya 0 per 0 juga. Ya. Nah, kalau kalian ketemu dengan yang seperti ini, determinan utamanya kamu dapat 0, dx-nya kamu ketemu 0 per 0, dy-nya juga ternyata 0 per 0, maka himpunan penyelesaiannya iya, tak terhingga banyaknya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah tak hingga. Oke? Seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh yang lain nih. SPLDP 3x plus y sama dengan 3 dan 6x plus 2y. Ini plus ya. Plus 2y sama dengan 1. Nah, dari 2 SPLDP ini, kita akan mencari juga berapa x dan y-nya. Nah, kita cari dulu determinan utamanya nih. Kita buat dulu dia menjadi matriks. Ambil koefisien-koefisiennya. 3, 1, 6, ini 2 ya. Konstantanya adalah 3, 1. Nah, kita cari determinan utamanya. Ini adalah kolom X, kolom Y ini konstanta. Berarti determinan utamanya berapa nih? Ambil yang X dan Y-nya ya. 3, 6, 1, 2. Berarti ini 3 kali 2, 6. Kita langsung saja ya. Dikurangi dengan 1 kali 6, 6. Ternyata dapat determinan utamanya juga 0 nih, sama seperti yang nomor 2B tadi ya. Lanjut kita cari dx-nya. Kita cek apakah juga sama seperti yang sebelumnya. Dx berarti kolom x kita ganti dengan konstanta. 3, 1. Ini ya konstanta. X-nya kita ganti konstanta. Kolom y-nya adalah 1, 2. Berapa determinannya? Kalau determinannya diagonal utamanya 3 kali 2 dikurangi dengan 1 kali 1. Berarti ini 6 dikurangi 1 dapatnya 5. Ternyata dia tidak 0 nih. Berarti berapa nih nilai x-nya? Nilai x-nya adalah dx-nya tadi dapatnya 5 dibagi determinan utamanya adalah 0. Seperti ini ya. Kita lanjut ke dy-nya. Berapa ya dy-nya? Apakah sama? Kita ganti kolom y dengan kolom konstanta. Ini jadinya 3, 1. Oke. Berapa nih? 3 kali 1 dikurangi dengan 3 kali 6. Dapatnya berapa? 3 dikurangi 18 ya. Sama dengan berapa nih? 3 dikurang 18 min 15. Ternyata nilai Y yang kita dapat adalah min 15 per 0. Dia sama-sama per 0. Nah, kalau kamu ketemu dengan yang seperti ini, ya, determinan utamanya 0, kemudian dx dan dy-nya ternyata bukan 0 ya. dy dan dx-nya bukan 0, maka yang seperti ini disebut sebagai himpunan penyelesaiannya adalah tidak ada ya. Lain dengan yang sebelumnya tadi, kalau dia di determinan utamanya 0, dx-nya 0, dy-nya 0, tadi berapa himpunan penyelesaiannya? Ya, tak hingga.
Nah, kalau ketemu yang seperti ini, hanya determinan utamanya saja yang 0, sedangkan dx dan dy-nya tidak 0, maka ini disebut tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Atau HP-nya adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong tuh kosong saja seperti ini ya. Atau bisa juga himpunan kosong itu ditulis 0 coret seperti ini juga bisa. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya tidak ada seperti itu. Bisa dibedakan ya, mana yang tidak memiliki himpunan penyelesaian dan mana yang memiliki himpunan penyelesaian tak hingga ya. Jadi kalau semuanya kamu dapat 0, maka dia banyak himpunan penyelesaian tak hingga. Tapi kalau determinan utamanya saja yang 0, sedangkan determinan yang lainnya tidak 0, berarti dia himpunan kosong. Seperti itu ya. Nah, jadi nih kesimpulannya tadi dari yang kita bahas ya. Jika determinan utamanya tidak 0, maka dia memiliki satu anggota, satu himpunan penyelesaian. Itu seperti yang contoh 2A tadi, dia determinan utamanya tidak 0 kan tadi ya. Maka dia memiliki satu anggota, satu himpunan penyelesaian. Kalau yang determinannya 0, tapi dx dan dy-nya tidak 0, itu seperti contoh yang nomor 2C tadi ya. Dia himpunan penyelesaiannya tidak ada, tidak memiliki anggota. Sedangkan yang kalau semuanya 0, determinan utama dx dan dy-nya 0, seperti contoh nomor 2B tadi ya. Maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak hingga banyaknya ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut sekarang ke B, penyelesaian SPLDP dengan metode inverse matrix. Nah, sekarang kita coba dulu menggunakan metode inverse matrix. Nah, metode inverse matrix ini berhubungan dengan materi kita sebelumnya nih. Yang inverse matrix berordo 2, matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B, maka ketika kita ditanya yang matriks X-nya, A-nya ada di depan, maka dia kalau pindah ruas, A-nya jadi inverse ya. A-nya jadi inverse. A-nya tadi sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan, maka dia kita tambahin inverse. Inverse. Jadi kalau matriks dia pindah ruas, dia menjadi inverse ya. Nah, kalau ini A-nya di depan, maka inverse-nya juga taruh di depan ya. Jangan di belakang sini, nanti salah. Kalau A-nya di depan ya, A inverse-nya juga di depan. Lain dengan yang ini. Ini kalau mau mencari X, A-nya itu ada di belakang X sama dengan B. Maka nanti kalau pindah ruas, dia menjadi A inverse dan dia juga letaknya di belakang B ya. Ini tadi di belakang X, kalau pindah ruas menjadi di belakang B. A inverse. Jangan terbalik nak ya ini. Kalau di depan dia tetap di depan, kalau A-nya di belakang dia tetap di belakang. Kalau pindah ruas, matriks pindah ruas, itu dia menjadi inverse ya. Seperti itu. Untuk lebih lanjut jelasnya, kita coba dulu contohnya ya. Kita akan menggunakan metode inverse matrix ya. Berarti kita buat dulu nih matriks-matriks dari SPLDP ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita buat dulu nih matriks dari koefisien-koefisiennya. 2, 3, ini ya, 2, di sini koefisiennya 3, 4, dan min 5. Min 5. Nah, kalau menggunakan metode inverse, kalian buat di sini matriks dari XY. Nah, buat seperti ini ya. Jadi ini tadi adalah koefisien-koefisiennya, dan yang ini adalah variabelnya. Variabelnya adalah X dan Y. Oh iya, untuk membuat matriks dari sebuah SPLDP itu harus berurutan dulu ya. Di depannya X, di tengah sini adalah Y, dan yang di depan sama dengan ini adalah konstanta. Jika dia masih terbalik-balik, misalnya Y-nya ada di sebelah kiri, konstantanya ada di ruas kiri, maka kamu rubah dulu bentuknya menjadi seperti ini, berurutan ya.
X dulu, kemudian variabel Y-nya, kemudian sama dengannya adalah konstantanya atau angkanya saja. Ini tidak ada variabel ya, berarti dia disebut konstanta. Nah, kalau sudah berurutan bisa kita buat matriksnya. Ini adalah matriks koefisiennya, kemudian ini XY ini adalah variabelnya X dan Y, dan kita buat sama dengan. Sama dengannya apa? Sama dengannya adalah ini konstantanya, min 4 dan 14, seperti ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa nih nilai-nilai dari matriks ini, X dan Y ini. Berarti kita harus memindahkan yang ini ya. Matriks ini kalian pindahkan ke sini, nanti menjadi inverse jadinya kalau pindah ruas ya. Berarti kita cari dulu nih, inverse-nya apa ini dari matriks ini. Kita cari inverse-nya. Kita namai saja misalnya dengan A ini ya. Bisa kita namakan dengan A. Kita cari matriks A inverse. A inverse itu apa rumusnya? Ya, 1 per determinan. 1 per determinannya, determinan A. Kita buat dulu ya. Ini sudah ya, kita pelajari di video sebelumnya. Silahkan dicek lagi kalau ada yang lupa. Dikali dengan matriks ini, tapi diputar kan? Ya, diputar bagaimana? Yang koefisien utamanya tukar tempat, min 5 di sini jadi 2-nya ke bawah. Kalau yang diagonal samping dia berubah tanda. Kalau positif jadi negatif, kalau dia negatif jadi positif. Ini positif semua ya, berarti kita rubah dia menjadi negatif. Nah, ingat lagi. Diulangi sekali lagi. Kalau mau mencari inverse, itu rumusnya 1 per determinan A, determinannya berapa nanti, dikali dengan matriks yang sudah berubah posisinya. Pertama diagonal diagonal utamanya, kamu tukar posisinya. Kalau diagonal samping, kamu rubah tandanya. Ya. Nah, sekarang kita cari nih berapa determinan A-nya. Determinan A itu bagaimana? Iya, diagonal utama dikurangi diagonal samping. Diagonal utamanya 2 dikali min 10. Berapa 2 kali min 10? Kita tulis saja dulu ya. 2 dikali min 5 ya. Kita tulis saja di sini 2 kali min 5. Dikurangi dengan determinan samping. 4 dikali 3. Atau 3 kali 4 sama. Dikali dengan matriks ini yang sudah kita ubah posisi dan tanda tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian berapa nih dapatnya? 1 per 2 dikali min 5 itu min 10. Ini min 12 ya. Jadi dapatnya berapa ini? Min 5, min 3, min 4, 2. Min 10 dikurang 12, berarti min 22 ya. Berapa nih hasilnya jadi? 1 per min 10 dikurang 12 itu min 22 ya. Dikalikan dengan matriks ini. Min 5, min 3, min 4, 2. Kita pindah ke sini ya. Jadinya berapa nih? Ini berarti 1 per min 22 kamu kalikan ke semua elemennya ya. Jadinya sini min 5 dikali 1 min 5 dibagi min 22 dapatnya 5 per 22 ya. Negatif dengan negatif kan jadi positif ya. Kemudian ini min 3 dengan min, berarti positif ya, 3 per 22. Kemudian yang ini min 4 per min 22. 4 per 22. 2 per min 22. Wah, angkanya agak sulit ya. Tapi pasti bisa, harus semangat, jangan menyerah. Nah, kita lanjut, kita masukkan ke
matriks ini. Kita kan mau mencari XY. XY. Berarti yang ini matriks A tadi pindah ruas, dia menjadi inverse yang kita cari tadi. Karena A ini ada di depan, berarti kalau pindah ini tetap di depan dia ya. Kita masukkan nih yang ini. 5/22, 4/22, 3/22, 2/-22. Nah, dikali dengan berapa ini? Min 4 dan 14. Nah, tinggal kamu kalikan nih antara elemen-elemennya, perkalian matriks. Jika masih ingat, harus ingat lah ya. Kalau ada yang lupa, silahkan buka lagi videonya. Nah, kita kalikan nih 5/22 kita kalikan min 4. 5 dikali min 4, min 20 ya. Per 22. Kemudian ini juga kita kalikan ke bawah ya. 3/22 dikali 14. Itu dikurangi. 14 kali 3 itu adalah 42 ya. 42 per ditambah ya. 42/22. Nah, kemudian yang ini juga kita kalikan ke kolom ini. 4/22 dikali min 4. Dapatnya min 16/22. Terus ini 2 per min 22 dikali 14. 14 kalikan 2 itu 28. Ini ada negatif ya, berarti min 28/22. Nah, tinggal kamu jumlahkan atau dikurangkan. Dapatnya berapa ini? Ini bisa ditambah ya, sudah sama semua penyebutnya. Min 20 ditambah 42 itu 22 ya. 22/22. Yang di bawahnya min 16 min 28 itu berapa? 44 ya. Min 44/22. Nah, sudah hampir sederhana nih. Kita bagi nih, bisa dibagi. 22 bagi 22 itu 1. Min 44 dibagi 22 itu 44 bagi 22 itu kan 2 ya. Min, ada minnya, min 2. Dapat deh matriksnya, matriks himpunan penyelesaian dari SPLDP ini, yaitu 2 dan min 2. Kita buat nih HP. Nanti kalian buat di bawah ya, jangan di atas seperti ini. Ibu karena tidak muat ini. Jadi HP-nya adalah 1, min 2. Nah, dia memiliki satu himpunan penyelesaian ya. Nah, silahkan dicatat. Kalau kamu ketemu angka yang sulit seperti ini, jangan menyerah, terus dicoba. Insya Allah ketemu hasilnya. Kita lanjut ke contoh soal yang lain. Nah, ini kita buat matriksnya. Matriksnya adalah 1, 2, 3, 6 ya. Variabelnya adalah XY ya. Kemudian sama dengannya adalah 3 dan 6 di sini. Oke. Kita cari inverse matriks ini ya. Kalau kamu mau menggunakan metode inverse, berarti kamu harus mencari inverse-nya. Inverse dari matriks ini kita namai saja A. Kamu cari inverse dari matriks A ini. Matriks A ini berapa inverse-nya? A inverse sama dengan 1 per determinan. Berapa determinannya? 1 dikali 6 itu 6. 2 dikali 3 min 6. Nah, ternyata ini
sebelum kita cari, ternyata kita ketahui di sini bahwa determinannya 0 nih. Determinannya 0. 6 dikurang 6 kan 0 ya. Nah, kalau kamu ketemu dengan hasil ternyata determinannya 0 ini, tidak usah kamu lanjutkan dulu. Kamu cek dulu. Setelah didapat determinannya 0, kemudian kamu bagi nih antara yang atas ini, elemen yang di atas dengan elemen yang di bawah, berapa hasilnya. Seperti ini misalnya, yang ini 1/3. Yang ini kalau kamu bagi 2/6 ya. 1/3 dapat ya yang pertama. Yang kedua ini 2/6. 2/6 itu kalau dikecilkan sama saja dengan, udah sama-sama bagi 2 juga 1/3 ya. Nah, ternyata sama ini. 1/3, 1/3. Kemudian ini juga kamu cari nih berapa nih? 3/6 itu. 3/6 itu kan sama-sama bagi 3 jadinya 1/2. Nah, beda ya. Jadi antara yang X dia sama dengan yang Y, tapi dia beda dengan konstantanya. Ya, pembagian yang koefisien X 1/3, yang koefisien Y 1/3, dia sama. Tapi kalau yang konstantanya dibagi itu dapatnya 1/2, dia tidak sama dengan konstanta. Nah, kalau kamu ketemu yang seperti ini, determinannya 0, dan setelah kamu bagi koefisien-koefisiennya antara X dan Y-nya sama, tetapi kalau dicek lagi ternyata konstantanya tidak sama nih nilainya, pembagiannya. Maka yang seperti ini dia tidak memiliki anggota. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Tidak memiliki anggota, ya. Kita coba soal selanjutnya. Kamu buatlah, kalau mau mencari pakai metode inverse, kamu buatlah matriks-matriksnya. 4, 8, 1, 2. Ini ya, koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Kemudian ini koefisiennya, matriks koefisien. Sekarang matriks dari variabelnya X dan Y. Sama dengan ini konstantanya nih 20, di sini 5. Nah, kalau mau menggunakan metode inverse ya cari inverse-nya dulu dari yang ini. Karena yang ini, matriks ini nanti kan akan kita pindahkan nih. Berarti kalau dipindahkan, dia menjadi inverse kan. Berarti ini kita cari dulu inverse-nya. Inverse, kita namai saja A. Inverse dari matriks A itu berapa? 1 per determinan ya. Determinannya langsung saja cek nih. 4 kali 2, 8. Dikurangi diagonal sampingnya, 8 dikali 1, 8. Nah, ternyata sama seperti yang 3A tadi. Determinannya ternyata 0 nih. Ya, determinannya 0. Maka sama seperti yang sebelumnya, kamu cek pembagian antara koefisien-koefisiennya. Yang X, 4 bagi 1, 4 ya. Yang Y, 8 bagi 2 ternyata 4 juga. Kita cek lagi yang ini, yang konstanta 20 bagi 4 ternyata 4 juga. Nah, sama semua antara X, Y, dan konstanta. Semuanya sama nih. Koefisien dari X, koefisien dari Y, dan konstanta nilainya sama. Berarti yang seperti ini himpunan penyelesaiannya adalah tak terhingga ya. Jadi tadi kalau konstantanya berbeda maka dia himpunan kosong, tapi kalau konstantanya sama semua dengan pembagian ini maka dia himpunan penyelesaiannya banyaknya adalah tak terhingga ya. Seperti itu. Nah, bisa Ibu rangkum, kita rangkum seperti ini. Jika tadi soal yang nomor 2D tadi ya, yang kita coba, dia itu determinannya tadi kan tidak 0, maka dia bisa kita lanjutkan, bisa kita cari berapa nilai X dan Y-nya. Namun, kalau kamu ketemu seperti soal yang nomor 3A tadi kan pembagian antara koefisien yang X
di koefisien yang X ternyata sama dengan pembagian koefisien yang Y, tetapi berbeda dengan pembagian konstanta, nilainya berbeda, maka itu dia tidak memiliki anggota atau himpunannya himpunan kosong. Kemudian kalau pembagiannya ternyata sama semua nih antara koefisien-koefisien milik X dan kemudian koefisien-koefisien milik Y dan konstantanya ternyata semuanya sama, maka memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Seperti itu ya. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel SPLDV menggunakan metode apa saja tadi? Ya, yang pertama tadi dengan metode determinan, yang kedua tadi dengan metode inverse matrix ya. Nah, selanjutnya nanti kalian bakal ketemu yang SPLTV yang berordo 3 nanti ya, pada materi-materi selanjutnya. Jadi materi ini harus kalian kuasai dengan baik karena berhubungan dengan materi selanjutnya ya. Ibu harapkan kalian semua terus bersemangat dan percaya diri. Kesulitan itu pasti nanti akan ada jalan keluarnya kalau kita yakin dan terus berusaha. Ibu harapkan kalian semua bisa tekun belajar. Ibu harapkan kalian bisa menjadi orang-orang yang akan Ibu ingat karena kelebihanmu ya. Karena kalian rajin, karena kalian rapi, atau karena kalian sering WA Ibu, sering bertanya. Ibu harapkan kalian menjadi orang-orang yang selalu diingat karena kelebihan ya. Ibu tidak ingin mengingat karena sering alfa atau yang buruk-buruk, tidak mau. Jadilah seseorang yang diingat karena kelebihan. Demikian materi Ibu untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan dipertanyakan. Banyak soal-soal di buku, bisa kalian pelajari. Silakan ditanyakan jika ada yang tidak paham. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.